miskin program, kehilangan konsentrasi dan keberpihakan adalah pemerintahan gombal. Itu cuitan pertama dari saya. Karawang dengan sekian potensi dari hulu sampai hilir, dari gunung sampai pesisir, tentu di dalamnya juga ada minyak bumi dan gas. Yang pertama ingin saya sampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, ada DPRD dan tim pakar DPRD yang hari ini masih bersama-sama kita mencoba terus memformulasi gagasan bagaimana Karawang ke depan lebih maju, kan intinya itu. Kalau Kang Pipik tadi menyampaikan saya kalau mengkritik terus dianggap takut, dianggap tendensius, saya kira justru Kang Pipik sedang menjalankan fungsinya dengan benar karena posisinya ada di lembaga kontrol. Dan kemudian kalau soal pemerintah Kabupaten Karawang hari ini melakukan penelantaran termasuk kepada BUMD Petrogas, saya kira bukan hal yang aneh. Dalam satu dekade terakhir ini ya kita sering saksikan penelantaran, tidak hanya BUMD tapi SKPD juga terlantar ya. Banyak dinas-dinas yang kemudian tanda kutip ditelantarkan dengan terus dikelola oleh hanya seorang PLT. Ketika menyangkut program strategis, jawabannya hanya sederhana seorang PLT itu, saya kan belum definitif. Nah, yang gitu. Jadi rakyat ini selalu jawab dengan diplomatis. Nah, kita sekalian para aktivis hari ini mengharapkan bahwa jangan terus diplomatis dengan rakyat ini, gitu kan. Kalian ini pelayan rakyat. Jangan berpolitik dengan kami, dengan rakyat. Cukup kalian sebagai politisi setelah memangku jabatan, abdikan seluruh jabatan kalian untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu ya harapan kita nih hari ini. Dan saya juga apresiasi kepada penyelenggara, semoga acara-acara seperti ini terus terselenggara, sehingga kalaupun kita terus merasa jengah dengan miskinnya gagasan, ya, miskinnya program daripada eksekutif, biarlah kita dorong dari sisi legislatif, gitu kan? Pun muncul pertanyaan kemudian sekaligus keheranan, kalau legislatif sudah menunaikan tugasnya dengan melahirkan regulasi berbentuk perda, percuma kalau kemudian tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif dalam bentuk melahirkan produk hukum yang namanya peraturan bupati, ya. Nah, terus kalau terus begitu, saya kira kalau kita ibaratkan dengan perangkat komputer, oh ini pemerintahan sudah bukan perlu di-refresh lagi, tetapi perlu, kalau istilah dulu, di-defrag namanya. Kira aku perlu diinstal ulang mah, kan gitu. Artinya program yang ada kita bisa anggap itu program sampah. Kenapa dibilang program sampah? Aplikasi itu tidak bisa menyentuh yang tadi disebutkan oleh Pak Ujang, itu wajib. Tidak bisa menyentuh denyut nadi kehidupan masyarakat sehari-hari. Program kebijakan apa yang kemudian membuat masyarakat mudah membeli gas dan sebagainya dengan harga yang sama rata, terjangkau, dan seterusnya. Itu kebijakan yang saya kira aplikatif, membumi. Tapi hari ini Pak Ujang sendiri mengeluhkan jomplang sana sini, perbedaan harga dan tanpa pengawasan yang serius, gitu ya Pak Ujang. Saya kira ini menjadi bahan pemikiran kita bersama, tidak hanya kawan-kawan yang di DPRD dan tim pakar, aktivis mahasiswa justru kita andalkan untuk terus melakukan kajian dan memberikan sumbang saran yang positif terhadap pemerintahan dari sisi DPRD hari ini. Karena kalau kita bicara perspektif undang-undang pemerintahan daerah, ya di antaranya adalah DPRD itu pemerintah, gitu kan. Hari ini ya tidak perlu kita ke eksekutif, cukup kita ke DPRD aja. Kalau yang hadirkan DPRD, tepuk tangan untuk DPRD. Berikutnya Pak, lebih jauh sebetulnya kalau kita bicara minyak bumi sebagai
untuk bicara bagaimana kita mengelola minyak yang berbahan baku fosil yang kemudian suatu saat akan habis dan generasi kita berikutnya mungkin tidak akan pernah mengenal minyak bumi, tidak akan pernah mengenal pom bensin gitu kan, tidak akan, karena habis, dia unrenewable sifatnya, tidak bisa diperbaharui. Terlalu jauh kalau kita bicara konsepsi itu. Bicara saja tentang bagaimana kita mengetahui secara transparan berapa besar volume hasil minyak dan gas bumi yang dihasilkan oleh Bumi Kerawang, sehingga jatuh PAD-nya adalah sekian miliar tadi. Siapa yang bisa mengetahui itu? Kita tidak pernah tahu. Dari 30,5% yang seharusnya kita dapatkan dari hitungan berapa barel, masyarakat tidak pernah dikasih tahu. Nih hasil bumi kalian Kerawang, hasil gas bumi, hasil migas kalian sekian barel per tahun, sehingga jatuhnya DBH yang kemudian masuk ke dalam PAD itu sekian barel. Tidak pernah tahu, tidak pernah transparan. Saya kira mari dalam forum ini mempromosikan gerakan, mungkin yang paling mudah dan paling transparan terbuka adalah gerakan hukum. Bagaimana sudah digagas lebih awal oleh Bupati Muhammad Ali Meranti, ya, dia Muhammad Ali kan namanya, ya. Jadi dia berbicara bagaimana ingin mendobrak timpangan porsi perimbangan keuangan pusat dan daerah dari sisi migas, yang notabene hari ini Kerawang juga punya potensi yang sama besar. Konon sih katanya Kerawang ini kalau dieksplorasi bisa melampaui hasil migasnya Kutai Kartanegara, Pak. Ya, entah benar atau tidak kan, lagi-lagi kan kita tidak pernah dibuka informasinya secara transparan oleh instansi terkait seperti apa volumenya. Saya kira itu, dan gerakan usulan kepada pemerintah pusat bagaimana merevisi porsi perimbangan keuangan pusat dan daerah, terutama di bidang DBH migas ini, ya harus sama-sama kita dorong. Kalau hari ini bupatinya diam, kalau Meranti offset, kalau Kerawang molor, saya kira gitu ya. Saya kira kita harus dorong dari sisi yang lain. Pemerintah kita masih punya pemerintah dalam ini legislatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada sahabat saya Kang Latif Budimanap yang sudah 62 tahun memiliki atau membangun media delik.co.id. Ini perlu diapresiasi karena asbabun nuzulnya diskusi ini sebetulnya lahir dari itu, sehingga muncullah diskusi pada kesempatan kali ini. Saya, Kang Deden, teringat patah Plato, filsuf Plato, bahwa gerak manusia itu dipengaruhi oleh 3 hal, antara keinginan, emosi, dan pengetahuan. Pun begitu dari diskusi publik ini, saya yakin diskusi ini dilatar belakangi karena keinginan supaya hasil migas ini dirasakan oleh masyarakat. Emosi karena emosi melihat carut-marutnya pengelolaan migas, dan pengetahuan setidaknya tadi sudah diketahui, sudah dijabarkan oleh Kang Mamit bahwa ada regulasi terbaru berkaitan dengan pengelolaan migas. Ataupun dalam hal ini lebih spesifiknya berkaitan dengan keuangan. Nah, mungkin harus diluruskan juga karena tadi disampaikan Kang Den oleh Bung Mamit bahwa undang-undang tersebut adalah undang-undang DBH, ya, undang-undang DBH. Nah, ini perlu diluruskan karena undang-undang 1 tahun 2022 itu bukan undang-undang DBH. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Kang Kes, itu undang-undang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Di dalamnya salah satu diantaranya berkaitan dengan DBH. Nah, selain itu ada juga DBH-CT. Nah, ini yang luput dari kita tentang DBH-CT. Bahwa potensi kita bukan hanya DBH migas, kumulatif,
tapi DBHCT. Tapi untuk DBHCT lebih konkret, lebih real, wujudnya adalah rumah sakit paru. Nah, pertanyaannya itu DBH Migas selama ini wujud konkretnya apa? Tadi Kang Deru menyampaikan berapa miliar dan lain sebagainya. Wujud konkretnya apa? Sementara DBHCT berkaitan dengan yang diatur oleh undang-undang tersebut juga wujud konkretnya sudah ada, itu baru. Nah, ke depan mungkin lebih dikonkretkan berkaitan dengan itu. Nah, terus yang perlu diluruskan juga, tadi Kang Kes sempat menyinggung berkaitan dengan undang-undang ini berlaku 2 tahun kemudian. Undang-undang ini sudah berlaku, bahkan 2023 itu ketentuan mengenai DBHCT ini sudah bisa dilakukan berkaitan dengan undang-undang tersebut. Nah, ke depan yang harus dipersiapkan ialah mendorong segera disetujuinya Raperda Petrogas berkaitan dengan itu, karena mustahil apapun wacananya, apapun pengelolaannya, kalau tidak ada badan pengelolaan BUMD berkaitan dengan itu, diskusi ini tidak akan konkret, tidak akan menghasilkan yang seperti yang tadi gagasan senior Dewa tadi, Kang Gusti tadi berkaitan dengan pengelolaan migas. Yang ke depan harus segera disetujui berkaitan dengan pengelolaan Raperda Petrogas tersebut. Nah, mungkin itu Kang Den tidak akan bertanya, lebih kepada mendorong supaya segera disahkannya atau disetujuinya Raperda Petrogas, supaya pengelolaannya jelas. Kalau DBHCT konkretnya berupa rumah sakit, ya DBH Migas mungkin nanti ada pengelolaan gas dan sebagainya, itu kan tinggal teknis bagaimana kemudian pengelolaan hasil dari Raperda Petrogas ini. Karena ini penting berkaitan dengan BUMD, karena kalau tadi ada yang menyimpulkan bahwa legislatif dan eksekutif ini bersitegang, kalau saya, hipotesa saya justru legislatif dan eksekutif ini sedang mesra-mesranya. Buktinya bahwa BUMD hanya beberapa BUMD yang yang dikatakan sehat dalam hal keuangan. Coba direkap berapa BUMD yang sehat. Artinya kebobrokan ataupun kekurang maksimalan dalam pengelolaan BUMD itu tidak lepas dari peran pengontrolan legislatif. Karena pemerintah daerah bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Keberhasilan eksekutif juga keberhasilan legislatif. Demikian dari Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Dia.